Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, cerita kali ini menceritakan tentang teror penunggu rumah tua peninggalan Eyang. Sengaja, rumah ini diberi penunggu oleh almarhum Eyangnya. Apa saja teror yang ada di cerita ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Agaknya syarat tanda menyinta. Klaten, tahun 1998. Sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, Farid, dan adiknya Dina. Ayah Farid dulunya adalah seorang manajer di bank swasta di Bandung. Tapi karena efek krisis moneter tahun 98, bank tempat ia bekerja terkena likuidasi. Akhirnya, ayah Farid memutuskan untuk mengundurkan diri, menjual rumahnya di Bandung, dan pulang kampung serta membuka usaha di Klaten, di kampung halamannya. Keluarga Farid kini tinggal di rumah kakek dan neneknya, yang sudah meninggal pada tahun 96. Bisa dibilang, rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek nenek Farid meninggal, rumah ini memang tak terurus. Karena keluarga ayah Farid atau om dan tantenya sudah sukses tinggal di luar kota. Dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Farid sangat bersemangat tinggal di rumah ini. Ia baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Tapi karena keuangan keluarga sedang tidak stabil, ayah meminta Farid untuk menunda kuliahnya selama 1 tahun. Farid pun menerima dan memaklumi keputusan itu. Tinggallah keluarga Farid di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang rumah ini sekarang ada penghuninya, karena sudah 2 tahunan rumah ini kosong dan terlihat singgup. Tapi ternyata rumah ini bukan rumah biasa, karena selalu mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Tempatnya pun berpindah-pindah. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal ganjil. Gondo arum. Dalam istilah Jawa, gondo bisa diartikan sifat dasar, dan arum berarti harum, atau wangi, atau semerbak. Menjelang akhir tahun 1998, sudah sekira 4 bulan aku tinggal di rumah ini. Semua masih kuanggap biasa, walau adikku Dina dan ibuku sering ketakutan karena katanya melihat hantu di rumah ini. Aku tak peduli. Memang, aku sering mencium bau wangi di rumah ini. Tapi anggapanku bau itu berasal dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam bunga, kenanga, mawar, melati, dan lain-lain. Aku memang seperti ayah, tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Takaranku adalah logika. Walau desas-desus tetangga mengatakan rumah ini angker, aku justru nyaman tinggal di sini. Aku pilih kamar paling belakang, dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan, karena itu cocok dengan hobiku membaca komik dan mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika-logika. Seperti bau wangi dan ketukan di pintu itu masih bisa dilogikakan. Sampai suatu hari, ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima nalar. Waktu itu, suasana rumah memang menjadi berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah bapak dan ibu sedikit bertengkar, entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas, itu membuatku agak gelisah. Aku pun masuk kamar lebih awal dari biasanya. Di kamar, aku mendengarkan musik dari radio tape, sembari membaca komik. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku mencoba untuk tidur, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur, aku memang sering tidur larut.
Aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas sudah kutuangkan, tapi ketika aku masukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba dari arah belakang, aku mendengar suara. Dengan nada yang membisik. Sontak, aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin aku salah dengar, batinku. Aku pun mengaduk kopi, sembari menyesap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. Aku menoleh lagi dan tidak ada siapapun. Aku langsung bergegas membawa kopiku masuk kamar. Di kamar, aku mulai berpikir kalau itu adikku Dina yang menjahili aku. Tapi Dina ini sangat penakut. Mana berani dia keluar malam-malam. Lawang kencing aja minta dianterin. Aku mulai merasa takut waktu itu, tapi coba aku tepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah. Sambil menyesap rokok, kubuka majalah-majalah itu. Tapi pikiranku seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Majalah hanya kubuka-buka saja tanpa kubaca, dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini, tapi biasanya aku cuma berasumsi saja tanpa membuktikannya. Tapi malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku dan berharap bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman samping kamarku ini. Tapi setelah aku buka bau itu tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan di dalam kamar, membawa memeriksa setiap sudut kamarku. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat aku buka. Dan ketika aku setengah menutupnya, aku seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan cepat di depanku. Aku sempat terkaget. Segera kututup dan aku kunci cepat-cepat jendela kamarku. Aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku meminum kopi dan menyesap rokok. Bau wangi itu hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radio tape-ku. Tapi aku mulai mendengar kerenyitan. Awalnya, kukira itu berasal dari radio tape-ku. Tapi setelah aku kecilkan volumenya dan aku dengar dengan seksama, suara kerenyitan itu berasal dari depan kamarku. Menurutku, pengamatanku suara kerenyitan itu adalah suara dari mesin jahit yang dikayuh. Memang di depan kamarku ada mesin jahit peninggalan nenekku. Dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah hampir pukul 12 malam. Ibu ngapain menjahit tengah malam? Batinku. Dengan perasaan ragu, aku memanggil ibuku. Mama ya? Kerenyitan itu masih ada. Tapi berhenti sejenak. Aku panggil lagi. Mama ngejahit ya? Terdengar lagi suara kerenyitan itu lagi. Dan berhenti. Tidak ada jawaban dari ibuku. Aku memanggil lagi. Mama. Tapi tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai tak enak. Di sini aku merasa sangat penasaran. Tapi entah kenapa, nyaliku terasa tipis untuk sekedar membuka pintu dan melihat keluar kamar. Aku mengamati ventilasi atas pintu. Terlihat terang karena tadi aku lupa mematikan lampunya. Tapi tetap saja, aku tak berani membuka pintu kamarku. Akhirnya, aku mencoba mengintip lewat lubang kunci. Jadi, tepat di depan kamarku adalah ruang makan. Ketika aku mengintip, aku melihat sosok yang sedang duduk bersimpuh di meja makan. Aku ingat sekali, sosok itu telanjang bulat, kurus kering, keriput lebih seperti lansia. Rambutnya putih dan jarang. Sosok itu menunduk. Aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci. Berkedip saja aku seperti tidak bisa. Dan perlahan sosok itu mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek. Matanya menyala. Dia menengadahkan kedua tangannya. Dan terlihat, payudaranya yang sudah menggelambir. Aku masih tidak bisa berkedip
dan menjauh dari lubang kunci itu. Aku seperti terhipnotis olehnya. Hingga sosok itu berkata, sambil menyeringai. Baru aku bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci. Aku langsung terduduk lemas, bersandar di balik pintu. Lalu bersamaan dengan itu, pintu kamarku digedor dengan sangat keras. Aku ketakutan dan menangis jadi-jadinya. Tapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku mencoba untuk berdoa, tapi lidahku keluh tak mampu berkata-kata. Sambil menangis, aku merayap ke dekat ranjang dengan suara gedoran pintu yang seperti semakin keras. Aku mencoba meraih Al-Quran di meja samping ranjangku. Tapi tiba-tiba, sosok nenek tua telanjang itu seperti turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Dan semuanya pun gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke meja samping ranjangku, aku melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali, aku kehilangan selera makanku gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pun pergi mengantar adik ke sekolah. Tinggallah aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam, tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku, karena sempat tidak percaya. Sebelumnya, ibu juga pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini. Tapi, aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian, ayah datang setelah tadi mengantar adik ke sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap-siap ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya dulu di Bandung, sekarang ayah membuka usaha toko kelontong di Pasar Induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibukulah yang biasanya ikut membantu berjualan di sana. Di dalam mobil saat perjalanan seperti ibu agak curiga dengan gelagatku. Dia bertanya, "Kamu kenapa sih kok diem aja? Sakit ya?" Aku mencoba berlagak tenang dengan menjawab, "Gak apa-apa kok mah. Cuma kurang tidur aja semalam." Sambil meraih buku komik di sampingku dan pura-pura membaca. Setelah sampai di toko, kami pun beraktivitas seperti biasa. Singkat cerita, sekira hari pun berlalu. Walau tak ada gangguan lagi, namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan, hanya sekedar membaca komik 1 lembar saja. Aku tidak bisa fokus. Ibadah juga menjadi tidak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar, kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibuku selalu bertanya, "Ada apa denganku?" Walaupun aku selalu menjawab, "Tidak ada apa-apa." Tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari, keadaanku semakin tidak baik. Akhirnya, aku pun jatuh sakit. Mungkin karena pola makan yang buruk dan kurang tidur. Dalam sakitku, sekali lagi ibu bertanya lagi kepadaku. Disinilah aku akhirnya menceritakan semuanya. Di dalam kamarku, sambil berbaring, aku menceritakan kejadian malam itu. Tak lama kemudian, ayah masuk dan juga ikut mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan detail demi detail tentang apa yang aku alami malam itu. Ketika aku menceritakan detail sosok nenek tua itu, bapak langsung memotong pembicaraanku. Begini katanya, "Oh, nenek tua telanjang itu Mbak Jingkrak. Dulu papa waktu remaja juga sering dijahilin sama dia. Itu adalah jin penunggu sumur belakang yang udah gak kepake.
Kata Ayang Kahong dia sebenarnya baik, cuman emang suka jahil. Terutama sama orang yang tak kabur dan gak percaya keberadaan dia di rumah ini. Begitu kata bapak. Aku dan ibu cuma melongo mendengar penjelasannya. Bapak bercerita lagi kalau di rumah ini tidak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran bertanya, apa aja Pak? Tapi bapak ini memang orangnya tidak banyak bicara. Dia cuma bicara seperlunya saja. Mendengar pertanyaan itu, bapak hanya menjawab, nanti kalian juga tahu sendiri, yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah juga. Bapak pun beranjak pergi keluar kamar. Tinggal aku dan ibu di situ. Melongo saling tatap. Aku tahu ibu pasti takut. Tapi ibu tetap mencoba menenangkanku. Memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya, karena aku demam, aku tidur ditemani ibu. Malam itu, aku seperti gelisah tidak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikkan posisi tidurku merasakan badanku yang pegal-pegal. Aku lihat, ibuku sudah tidur nyenyak di kasur lantai bawah ranjangku. Aku melihat jam, sudah pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walau kepalaku terasa pusing. Tapi itu sedikit bekerja. Nyatanya, aku merasa agak mengantuk. Di sini, aku sudah merasa ada keberanian. Aku sudah tidak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku baca komik berlembar-lembar, sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi. Tapi entah kenapa, setelah mencium bau itu, aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpiku, aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak telanjang. Dia mengenakan kebaya putih. Dalam mimpi itu, dia datang masuk ke kamarku menghampiriku yang sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya, dia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah ranjang. Aku yang ketakutan mencoba memberontak. Tapi nenek itu tenaganya sangat kuat. Dengan satu tangan, dia melemparkanku ke pundaknya. Dia menggendongku. Aku masih memberontak, tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Aku pun digendongnya menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu menyengkeram bahuku. Kuat sekali. Dengan nada marah dia berkata, "Wes manu tonang, pengen mari to." Itu kata yang aku paling ingat. Kemudian nenek itu mengambil air di sumur itu dan memandikanku, menyiramku sebanyak 3 kali, kalau tidak salah. Dan aku pun terbangun dari mimpi itu dengan keringat yang bercucuran. Tapi di situ badanku terasa baikan. Aku memegang kepalaku, demamku juga sudah turun. Badanku sudah tidak begal-begal lagi. Aku lihat ibu masih tertidur pulas. Aku pun melanjutkan tidurku lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tak henti pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata bapak, Bah Jingkrak, sosok nenek tua itu baik. Meski terasa kasar dan menyeramkan. Tapi, apa dia yang menyembuhkanku lewat mimpi itu? Aku pun tak tahu pasti. Setelah mendapat nasihat dari bapak, memang aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut masih ada, tapi aku harus berani. Pernah suatu malam, ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi adikku Dina mempunyai gangguan tidur. Dia sering banget mengigau dan tidur berjalan. Waktu itu belum begitu malam, sekitar jam 10 malam. Dina sudah tidur dan aku sedang menonton TV. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar sebentar untuk beli martabak. Tinggallah di rumah, aku dan Dina yang sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara. Sontak aku langsung menoleh ke sumber suara itu. Aku lihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rak buku kecil. Wah, kelindur lagi nih bocah. Dina terus berjalan ke arahku, hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Aku tertawa waktu itu, karena memang lucu. Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar, Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan yang dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Karena kita tidak boleh membangunkan orang yang sedang tidur berjalan. Ketika aku hendak menyusul Dina,
Di situ dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat semakin terlihat kalau Dina sepertinya tidak berjalan sendiri. Dia berjalan berdua. Aku yang kaget langsung mundur dan terus mencermati. Memang benar, dia berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina. Di situ jelas, aku merengkuh ketakutan di pojokan depan TV, dan Dina pun lewat di depanku. Dituntun oleh anak kecil seumurannya. Laki-laki memakai pakaian adat Jawa, lengkap dengan belangkonnya. Namun yang agak aneh di sini, dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok anak kecil itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berisik. Shh. Dan lewat begitu saja, menuntun Dina menuju kamarnya. Sekujur tubuhku begitu ngeri. Aku hanya terpaku, sembari terus berdoa dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, ayah dan ibuku pulang setelah membeli martabak. Aku mencoba tenang dan tidak bercerita di malam itu. Hingga keesokan harinya, baru aku bercerita kepada bapak ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina di malam itu. Dan tahukah kalian tanggapan ayah? Begini katanya. Oh, anak kecil itu pakai belangkon kan? Itu namanya Mas Onggo. Apa-apaan ini batinku? Ayah lanjut bercerita. Kata Eyang Putri atau nenekku, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan. Aku baru tahu, ternyata kebiasaan tidur berjalan Dina itu diturunkan dari ayah. Cerita ayah ini semakin mematahkan tentang persepsiku dulu terhadap ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang mendasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata tidak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingrak dan Mas Onggo, ternyata pengalaman tidak nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian, ayah menyudahi pembicaraan ini dan mengajakku berangkat ke pasar. Ini benar-benar pengalaman yang gila bagiku. Rumah ini merubahku. Tentu saja, di balik rasa takutku, aku menjadi sangat penasaran dengan semua ini. Apa dan siapa lagi penunggu rumah ini? Hari pun berlalu. Walau setidaknya aku sudah mulai membiasakan diri dengan rumah ini. Tapi ternyata tidak semudah yang aku kira. Karena pernah di suatu siang, waktu itu aku sedang sendiri di rumah. Bapak dan ibu sedang pergi ke pasar, dan Dina sekolah. Aku belum sempat menyusul ke pasar, karena aku tadi bangun agak kesiangan. Kebetulan di toko ada barang yang datang pagi, jadi bapak dan ibu berangkat lebih awal. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Setelah bangun, sebelum mandi, aku ke depan rumah untuk menyiram tanaman milik ibu, yang tadi sempat ibu pesankan ke aku. Waktu itu sekitar pukul 10 sampai setengah 11-an. Sambil tolak pinggang, satu tanganku memegang selang. Cerah sekali cuaca waktu itu. Sembari menjawab orang lewat yang menyapa. Dan ada satu orang lewat yang menyapaku. Aku ingat sekali, itu Ibu Narmi, tetangga sebelah rumah. Belakangan ini beliau memang teman akrab ibuku. Begini katanya. Pagi mas, tumben nyiram-nyiram. Emang ibunya kemana toh? Dengan logat medoknya, sembari menghentikan sepeda kayuhnya. Ibu udah di toko tante, jawabku. Bu Narmi terlihat mengamati sesuatu di belakangku dan berkata, Loh, itu kok dia lagi nyapu-nyapu di ruang tamu. Emang dia ndak sekolah? Saya yang kebingungan cuma toleh-toleh. Tapi ketika saya mau menjelaskan, Bu Narmi buru-buru pergi meninggalkan aku yang kebingungan. Aku periksa ruang tamu, dan memang tidak ada siapa-siapa. Jadi, siapa yang tadi Bu Narmi lihat? Seketika, aku langsung merinding, tidak jadi mandi. Cuma cuci muka terus langsung berangkat ke pasar. Sampai sana, aku langsung bercerita kepada ibu tentang kejadian aneh itu. Ibu yang kurang yakin ingin menanyakan langsung tentang kejadian itu kepada Ibu Narmi. Selang hari, akhirnya ibu berhasil membuat Ibu Narmi bercerita. Karena tadinya dia enggan untuk menceritakannya. Jadi begini ceritanya. Setelah menyapaku di pagi itu, Bu Narmi melihat wanita sedang menyapu di ruang tamu. Tapi tak begitu jelas, soalnya terhalang jendela.
Beliau ini melihat dari sela-sela jendela yang terbuka. Yang jelas itu wanita. Awalnya Bu Narmi menyangka itu adalah Dina, sehingga dia bertanya kepadaku. Tapi setelah beliau mengamati, Bu Narmi sepertinya sadar kalau itu bukan Dina. Karena melihat perawakannya yang lebih seperti remaja dewasa, Bu Narmi terus mengamati untuk meyakinkan penglihatannya. Tapi ketika Bu Narmi mengamati, tiba-tiba saja sosok wanita itu berjalan keluar, berdiri dan bersandar di gawang pintu. Kata beliau, wujudnya adalah wanita muda, seumuran denganku. Memakai kebaya oranye, bawahan jarik dan rambutnya terurai. Mukanya cantik, namun pucat. Bu Narmi yang menyadari itu bukanlah Dina, langsung pergi karena takut. Yang membuat saya tidak habis pikir, ini di pagi hari, bisa-bisanya menampakkan diri. Belakangan setelah aku tanya ke bapak, sosok itu adalah Sri Murni. Kata bapak, itu adalah jin penunggu keris milik Eyang Kangkung, yang sengaja ditanam di tengah rumah. Kejadian ini membuat aku yang sudah agak terbiasa menjadi takut lagi. Setelah itu, aku tidak berani lagi berada di rumah sendiri. Meski kata bapak, penunggu di rumah ini tidak jahat, tapi ini cukup keterlaluan. Klaten tahun 1999. Tahun ini harusnya aku kuliah. Tapi sepertinya aku sudah nyaman dengan pekerjaanku membantu bapak di toko sembako di Pasar Induk Klaten. Gajinya juga lumayan, 40.000 per hari. Itu sudah cukup banyak untuk waktu itu. Sangat lumayan sekali. Aku tidak perlu minta uang ke orang tua lagi untuk menambah koleksi komikku. Aku juga mulai punya sahabat, anaknya Bu Narmi, Teddy. Kita seumuran dan sama-sama sudah lulus sekolah. Sebenarnya, bapak meminta aku untuk tetap kuliah agar jadi sarjana. Tapi aku menjanjikannya tahun depan. Dengan punya uang sendiri, aku mulai mencoba hal-hal yang aneh. Bersama Teddy tentunya. Diam-diam, kita suka membeli minuman keras. Dan ada kejadian lagi yang membuatku berhenti minum minuman keras. Begini ceritanya. Jadi, hampir setiap malam minggu, aku dan Teddy ini minum. Tapi kita tidak pernah kemana-mana. Minumnya juga di kamar, sembunyi-sembunyi, sambil dengerin musik. Tapi lama-lama seperti menjadi adiksi. Intensitas kita minum menjadi semakin sering, dan agak kelewat banyak. Dan di suatu malam, aku ingat sekali itu malam minggu. Kebetulan bapak dan ibu sedang keluar kota ke tempat kerabat. Adikku Dina juga ikut. Tadinya aku disuruh ikut, tapi aku tidak mau. Dengan alasan ingin jaga rumah. Tuben-tubenan kata bapakku. Padahal sebenarnya ada alasan lain. Mereka berencana akan pulang esok harinya. Aku yang senang bukan kepalang, langsung menghampiri Teddy dan meminta izin kepada Bu Narmi agar Teddy menginap di rumahku untuk menemaniku. Kami mengajak 2 orang lagi, sebut saja Denny dan Suryo. Jadi ada 4 orang sekarang di rumahku. Aku, Teddy, Denny, dan Suryo. Tidak lupa, aku menyuruh mereka untuk membeli minuman. Kita patungan di situ dan kebeli banyak sekitar 5 botol. Kita pun minum di situ sambil bermain gitar. Berisik sekali. Kita juga ketawa-tawa. Ketika kita lagi sibuk kegitaran sambil nyanyi-nyanyi, tiba-tiba si Surya menghentikan petikan gitarnya. Sambil mengendus-kendus dia bilang, "Kalian nyium bau wangi nggak?" "Udahlah itu biasa," jawab si Teddy. Tapi kemudian ada suara dari pintu jendela. Denny yang sudah terlihat mabuk langsung membuka jendela itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Kami yang sebenarnya mabuk cuek saja dan terus melanjutkan minum sampai habis. Sekitar jam 12 malam, Teddy dan Suryo pamit pulang. Tinggallah aku dan Teddy di rumah. Kami berdua yang sudah agak sempoyongan akhirnya rebahan di kasur. Sambil memejamkan mata. Disitulah lama-lama sepertinya aku ingin muntah. Karena sudah tidak tahan lagi. Akhirnya aku berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Saat aku muntah, aku merasa ada yang memijit-mijit tengkukku. Aku mengira itu adalah Teddy. Wah, kebetulan sekali. Aku pun terus muntah. Tapi lama-lama, pijitan itu semakin keras dan sakit. Seakan kuku tangannya ikut menekan kulit tengkukku. Telapaknya juga terasa dingin. "Udah, Ted, udah." Dihela nafasku.
tapi malah disambut dengan suara ketawa cekikikan. Seketika, aku yang kaget langsung menoleh. Dan di situ, sosok nenek tua telanjang itu lagi. Bah Jingkrak. Sambil bertolak pinggang, dia berkata, "Kapokmu kapan nih?" Aku langsung roboh hingga bajuku basah semua. Sosok itu pun melompat ke atas dan menghilang. Aku teriak memanggil Teddy. "Teddy, Teddy, Ted." Tapi tidak ada jawaban. Seketika, sepertinya rasa mabukku langsung hilang. Aku langsung sadar. Sambil ketakutan, aku berlari merangkak menuju kamarku. Aku melihat Teddy masih tertidur. Tapi yang aku kaget di sini, ada sosok anak kecil yang sedang duduk di dada Teddy. Iya, Mas Onggo. Aku hanya terpaku. Anak kecil itu duduk sambil menggoyang-goyangkan tubuh Teddy. Dan Teddy pun terbangun bersama dengan sosok anak kecil itu yang menghilang begitu saja. Teddy terbangun seperti kaget. Jadi ternyata, tadi dia tahu kalau sedang diduduki oleh sosok anak kecil itu. Teddy nampak sangat ketakutan. Dia ingin berlari pulang tapi aku mencegahnya. Untuk memohon tetap bersamaku di rumah hingga esok hari. Aku pun mencoba terlihat tenang. Aku ganti baju, membersihkan kamar, menutup pintu dan jendela. Menyetel musik agak keras. Hingga akhirnya kita berdua bisa tertidur dan bangun keesokan harinya dengan keadaan yang kurang sehat. Teddy demam dan ku antarkan ke rumah. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti minum. Karena memang kebiasaan ini sangat tidak baik. Di sini aku belajar bahwa makhluk gaib sepertinya juga tidak suka dengan maksiat. Terbukti dengan kejadian malam itu. Hari pun berlalu. Aku sudah bisa tenang dan terbiasa. Aku juga mulai rajin beribadah. Tidak ada lagi gangguan yang berarti. Palingan, cuma sekelebat bayangan dan bau wangi yang terjadi hampir setiap hari. Aku pun tidak begitu mempermasalahkannya. Tahun 2000. Akhirnya, aku diterima di salah satu universitas negeri di Jogja. Aku pun berkuliah dan kos di sana. Dan rutin 2 hari dalam seminggu, aku pulang ke rumah ini lagi. Di bawah sinar bulan purnama, air laut. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Nantikan cerita-cerita horor lain di channel Udan Wingit. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar bulan purnama, hati duka jadi senang. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang.